Itu ya belimbingnya. Kita hitung dulu jumlahnya. Nah, kemarinnya itu kan, nah itu buahnya jadi kan jadi 7 Di ya. bagian dalamnya tidak ada biji. Biji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tanam Inspirasi, menanam tabula pot itu sudah menjadi solusi yang paling dicari oleh petani kota ataupun penggemar tanaman yang suka. Nah, kemudian bagaimana cara memilih tanaman dan juga perawatan tanaman yang tepat? Ini yang pertama, kita akan mencontohkan tanaman belimbing. Ini kita ambil dari mencangkok dari indukan sendiri. Jadi untuk pemilihan bibit yang akan kita tanam di tabula pot, kita lebih bagus memilih bibit dari hasil okulasi ataupun dari cangkok, karena bibit dari hasil cangkok ataupun okulasi itu akan lebih cepat berbuah dan juga akan menghasilkan buah yang sama seperti indukannya. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan media tanam yang bagus. Jadi untuk media tanamnya ini kita menggunakan tanah, sekam mentah, sekam bakar, kompos dari dedaunan, dan juga kotoran hewan. Kotoran hewan itu yang bagus kotoran hewan kambing Jawa. Ya, itu bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman. Kita juga bisa memberikan tambahan kapur dolomit kalau tanah itu asam, dan juga kita bisa tambahkan jamur trichoderma ataupun biofungisida lainnya. Ini gunanya untuk mengatasi agar tanah tidak diserang hama ataupun jamur. Nah, setelah semua media tanam itu dicampur, kita fermentasi dulu kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan, ya, baru kita bisa memasukkan tanaman baru hasil cangkokan ataupun okulasi. Karena saat media tanam sudah difermentasi, itu media tanam sudah benar-benar matang dan sudah siap untuk ditanami tanaman baru. Yang ketiga, kalau kita mengambil bibit dari hasil cangkokan, saat kita memindahkannya kita harus menempatkan tanaman hasil cangkokan itu di tempat yang cukup teduh terlebih dahulu, kira-kira baru 1 minggu ataupun 2 minggu, karena biasanya hasil cangkokan itu dia akan menyesuaikan terlebih dahulu dengan media tanam yang baru, karena dia baru lepas dari indukannya. Kemudian yang keempat, karena bibit yang kita tanam itu sudah hasil cangkokan ataupun okulasi, jadi pemberian nutrisinya kita tidak perlu menambahkan yang banyak mengandung unsur nitrogen, karena unsur nitrogen itu sudah kita dapatkan dari media tanamnya itu. Pupuk kandang itu kan juga sudah banyak mengandung pupuk nitrogen. Nah, jadi cukup kita berikan tambahan yang lebih banyak ke unsur N dan K. Kita juga bisa menambahkan kalsium agar tanaman bisa cepat berbuah. Yang kelima, sebisa mungkin usahakan tabula pot itu kita tempatkan di tempat yang tidak terlalu sering terkena hujan. Kalaupun memang harus terpaksa di tempat yang terkena hujan, kita harus memberikan drainase yang bagus, sekaligus kita juga harus sering-sering mengaduk media tanam agar sirkulasi udara di dalam media tanam itu tetap berjalan bagus dan tanaman atau akar tanaman itu tidak cepat membusuk.
Untuk perawatan yang mudah, kita bisa menambahkan kompos ataupun pupuk kohe itu setiap 1 bulan sekali, dan kita juga bisa kurangi daun-daun yang terlalu rimbun agar bisa tumbuh bunga lebih cepat. Nanti pada saat panen, pertumbuhan bunga yang baru itu akan lebih cepat menjadi bakal buah. Nah, sekarang Taman Inspirasi akan mengajak teman-teman untuk memanen ini Tabu Lampot Blimbing. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini Tabu Lampot dengan pot diameter 35 cm. Ya, kita menanam blimbing hasil cangkokan sendiri. Ini batangnya kira-kira diameter 4 cm. Kemudian di sini juga ada cabai. Nah, ini tanaman cabainya juga subur. Ini sudah mulai berbunga. Di sini juga ada kita tanami tanaman sayuran, yakni pakcoy, sawi pakcoy. Nih, batangnya bagian bawah juga sudah besar, cukup besar. Ini awalnya kita semai di cup. Nah, untuk pemberian nutrisinya, teman-teman bisa hanya menggunakan sisa-sisa buah-buahan. Itu biasanya akan lebih mempermanis rasa dari buah ini. Buah apa saja, misal seperti sawo, ini dengan menggunakan sisa buah-buahan juga rasanya akan lebih manis. Ini hasil cangkokan, sudah mulai berbuah, tingginya baru 40 cm. Kemudian untuk tanaman buah yang bisa dibilang agak lama untuk berbuahnya, teman-teman bisa menggunakan pupuk organik cair. Ini dari bahan-bahannya adalah telur, Yakult, MSG, dan juga molase. Ya, jadi untuk tanaman yang membutuhkan waktu lama dan tidak mudah berbuah, itu bisa menggunakan pupuk seperti ini. Pengaplikasiannya 1 minggu sekali dengan dosis 1:40. Kemudian untuk tanaman blimbing ini, karena sangat mudah, teman-teman bisa menanamnya. Nah, sekarang saya akan memanen. Oh ya, blimbingnya kita hitung dulu jumlahnya. Nah, kemarinnya itu kan Di bagian dalamnya tidak ada biji. Nah, setelah kita panen blimbing kemarin, kita bisa memanen tanaman sayur ini. Biasanya kita memanennya secukupnya saja, karena tidak hanya di pot ini, tapi juga di atas kita juga masih banyak sayur-sayuran. Jadi kita manennya dengan cara dipetik, tidak langsung dicabut.
Nah, terima kasih teman-teman telah menonton sedikit video dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa di setiap awal hingga akhir aktivitas kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.